Henshin. Dari kemarin banyaknya update gachart yang Ana upload, ini pasti aja terselip komentar. Mamang gimana bang? Mamang gimana kabarnya bang? Mamang bang. Dikira gue bapaknya si Mamang kali ya, tapi ya memang sesuai yang Ana bilang kemarin, no Mamang, no party ya. Apalagi memang soal kemarin ya mencuat di rumornya, apalagi yang sebelum official itu juga sempat rame ya. Dan sekarang masih dilanjutkan dengan rasa penasaran para fansnya. Jadi katalog Toys itu keluar nanyain Mamang, teaser keluar yang ada Valvarado disangkut pautkan dengan Mamang juga. Ya udah, ini sehari sebelum presscon ya di video ini. Kalian dengerin video ini aja karena Ana sudah merampungkan semua rumor yang kebanyakan itu membahas perihal Mamang Diket ini di gachart. Penasaran kan ya? Akankah Mamang atau siapapun itu yang berhubungan dengan Diket akan muncul dan memberikan kejutan di presscon officialnya gachart nanti? Nah, dan juga Ana dari kemarin memang kepikiran nih ya, dari banyaknya rumor gachart dan 90% itu hampir benar semua. Dan perihal Mamang juga ya banyak dibahas, banyak sekali dibahas. Masa sih nggak ada satupun yang nyangkut gitu ya? Dari 90% itu benar semua teman-teman. Jadi dari banyaknya rumor yang benar dan soal Mamang juga cukup hype, harusnya bisa ada yang kejadian sih ini ya. Kalau beneran ya bakalan pecah ini ya. Tapi ingat sekali lagi yang Ana bahas di sini rumor ya, rumor. Tolong digaris bawahi, itu rumor. Meskipun dari kemarin banyak rumor yang udah benar dan juga jadi kenyataan, tapi tetap sekali lagi ya ini tuh rumor ya. Jadi rumor-rumornya juga sudah Ana kaji-kaji dan saring-saring di sini ya. Jadi rumornya itu memang banyak, tapi yang kedengeran masuk akal saja di sini yang dibahas ya. Ya sudah ada kan ya bukti-buktinya. Jadi beberapa pembahasan Tolsasu Ana yang bahas perihal rumor gachart ya kebanyakan ya benar gitu, kejadian gitu semua ya. Jadi sudah Ana sortir semua dengan rapi. Jadi kalian tinggal enjoy aja, nikmati pembahasannya dan juga jangan lupa kasih tanggapan ya. Jadi source-nya itu kebanyakan dari China, tepatnya orang yang waktu itu ngasih bocoran besar-besaran soal bentuk gachart dan juga kartu-kartunya dan juga drivernya dan juga senjatanya dan lain-lain pertama kali. Ingat kan ya yang waktu itu ya. Jadi selain itu, track record dia juga sempat ngebocorin proses produksi gachart driver dan juga Oneness Race Buckle di suatu pabrik Bandai yang kayaknya itu tuh pabrik Bandai di China. Jadi gila berarti ya, nggak main-main juga nih soal ini. Jadi source-nya itu bukan trust me bro atau mengarang bebas lewat angan-angan ini ya. Jadi yuk langsung aja disimak lah ya. Jadi dari berita rumor yang paling kenceng dulu dari kemarin, tahu kan ya soal foto Gold Decade yang pernah muncul waktu itu? Nah, itu bisa aja fake, tapi bisa aja jadi acuan untuk beberapa pembahasan yang bakalan dibahas di sini. Jadi bukan Decade. Menurut rumor, akan ada satu Kamen Rider bernama Kamen Rider Legend yang bakalan muncul di seri Kamen Rider gachart ini. Jadi Kamen Rider Legend itu akan seperti Decade, tapi bukan Decade. Jadi case-nya itu jadi seperti kayak Two Kaiser di Zenkaiger yang mirip dengan Gokaiger. Nah, paham ya? Jadi rumornya Kamen Rider Legend ini bakalan punya warna emas. Nah, kemarin sempat ada omongan bakalan lebih jelek dari Decade 21. Katanya ya, katanya. Ana harap sih enggak. Jadi tetap berharap yang muncul sejauh ini dan nanti-nantinya ya tetap keren-keren aja gitu ya. Sudah capek saya berdebat, Pak. Dan soal nama ini keren sih ya. Apalagi ya belum pernah ada juga kan ya. Jadi Legend sangat pas untuk seorang rider yang mewakili dan bisa memakai kekuatan dari para Legend Rider sebelumnya. Jadi di update kemarin kan sudah banyak sekali Raido Kemi Trading Card yang bakalan keluar di serial maupun di perilisan Toys ataupun pack kartunya. Jadi nggak cuma berbagai kategori umum aja kayak misalkan insect, artefak, terus juga vehicle dan lain-lain. Tapi kan kita juga lihat di situ ada kategori Legend Rare atau Legend Rider ya. Nah, di mana kita melihat sudah cukup banyak kartu-kartu yang memperlihatkan para Kamen Rider terdahulu dalam bentuk kartu-kartu ini. Paling banyak itu ya seri sebelum gachart ini ya. Gits itu banyak banget ya. Dan juga ada beberapa Rider Reiwa, terus juga Rider-Rider Heisei juga ada, Secondary Rider juga ada. Cukup banyak ya. Nah, kabarnya si Kamen Rider Legend ini bakalan memakai kartu-kartu Legend Rare ini sebagai persenjataannya, sebagai collectible itemnya. Jadi menggunakan kekuatan dari para Kamen Rider terdahulu. Loh, jadi kayak Decade dong. Ya namanya juga mirip Decade. Tapi sekali lagi ini tuh bukan Decade guys ya. Jadi kartu-kartu Legend Rare ini nggak cuman rilis untuk ngelengkapin katalog atau jadi perilisan mainan aja berarti ya. Tapi memang bakalan keluar juga di serial dan bakalan dipakai sama si Kamen Rider Legend ini. Wah gila, menarik sih ini ya.
Entah nanti penerapannya itu bakalan kayak Decade, jadi wujud ridernya itu berubah ya, benar-benar berubah, tapi beltnya itu tetap sama gitu. Atau hanya dalam bentuk power up item aja. Kalau Two Kaiser kan yang punya Ouran Form sama Shinken Form itu ya bentuk 80% ya tetap Two Kaiser gitu, tapi beberapa detail kostumnya jadi ganti. Nah, kalau dari kalian itu pengennya gimana untuk si Kamen Rider Legend ini? Atau pengen kayak Zio mungkin mereka itu bikin armor baru sendiri tapi dengan beberapa detail yang ngambil dari si Legend Rider-nya. Jadi kayak build armor, ghost armor, exit armor, decade armor itu banyak teman-teman ya. Dan soal driver ataupun Henshin Belt-nya, katanya itu akan bernama Legend Driver. Nah, Legend Driver ini yang nanti bakalan punya fitur untuk bisa mengakses kartu-kartu Legend Rider-nya, layaknya Deka Driver. Gila ini kalau beneran ya. Jadi udah ada Zen Driver juga yang punya fitur kayak sejenis lah ya. Dan kita dikasih Legend Driver juga kalau misalkan memang rilisnya itu berdekatan ataupun di tahun yang sama, tahun ini gitu ya. Nah, katanya si Legend Driver ini akan menyerupai Beast Driver punyanya Kamen Rider Beast. Mungkin gara-gara sama emasnya mungkin ya. Dan rumor gimmicknya juga sekalian dijelaskan nih di sini. Dimana ketika dimasukkan kartu, jadi ada grip yang bisa kita operasikan agar bisa memutar beltnya itu 90 derajat. Ini gimmick utamanya katanya. Ini antara ribet atau Anda tuh belum kebayang gimana ya. Soalnya di rumor ini hanya dijelaskan seperti ini aja lewat kata-kata. Jadi nggak ada visual atau gambaran sketch kasar kayak kemarin-kemarin teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke senjatanya. Masih perihal si Kamen Rider Legend. Yang katanya itu akan bernama Legend Magnum. Jadi semua ada nama legendnya di sini ya. Kamen Rider Legend, Legend Driver, dan juga Legend Magnum. Jadi sesuai namanya Magnum, jadi memang ya pistol. Nah kalau lewat rumor ini ada bayangan perkiraan senjatanya itu bakalan seperti apa. Jadi senjatanya katanya bakalan seperti Zenrin Shooter milik Kamen Rider Mach. Tapi untuk bagian depan atau moncong senjatanya itu akan seperti motornya Kamen Rider Decade, yaitu Machine Decader ya. Nah, biar tetap ada rasa-rasa Decade-nya kali di sini ya. Kalau boleh berprediksi lebih, mungkin senjatanya juga akan didominasi dengan warna emas, mungkin ya, sesuai dengan warna ridernya ataupun drivernya di rumor ini. Dan pasti punya slot untuk masukin Raido Kemi Trading Card terkhusus untuk kategori Legend Rare ataupun Legend Rider. Nah, sekarang kita lanjut ke karakternya nih ya. Silakan pasang kuping baik-baik. Katanya, aktor atau pemerannya ini akan seperti Tsukasa Kadoya. Tapi bukan Tsukasa Kadoya alias si Mamang Masahiro Inoue yang memerankan. Jadi ridernya itu seperti Decade, tapi bukan Decade. Aktornya seperti Tsukasa, tapi bukan Tsukasa. Mengerti kan ya? Jadi seperti Mamang Tsukasa mungkin ya kepribadiannya. Kayak cool, cengos, belagu, tapi sempurna juga di berbagai hal. Ya gitulah ya karakteristiknya ya. Tapi apakah bisa dia seperti itu? Karena Mamang Tsukasa ya juga udah ciri khas banget gitu ya. Seperti kayak nggak ada yang bisa menggantikan gitu dia seperti ini. Jadi ini juga mungkin untuk mengimbangi karakter si Hotaro sebagai Gachard yang notabene itu anak SMA yang ceria dan kocak. Makanya dihadirkan karakter yang mirip Tsukasa ya. Jadi siap-siap aja, mungkin karakter seperti ini tuh bakal lebih diidolai sama para fans ya. Kalau case-nya seperti ini bakal lebih disukai dan juga banyak gitu fans yang suka sama dia dibanding si Hotaro ya. Kabar dari rumor yang tertulis sih ya seperti itu gitu. Jadi Masahiro Inoue itu tidak akan menjadi cast untuk Kamen Rider Legend. Menyambung juga, Masahiro Inoue tidak akan muncul dalam press conference Kamen Rider Gachard juga. Nah, gimana nih para fans Mamang? Apakah bakalan tetap terima-terima aja kah soal ini ya? Siap-siap karakter yang diidolakan oleh Anda akan ada sosok yang mirip seperti dia gitu. Nah, Decade sebenarnya memang tidak hadir, tapi kita dihadirkan dengan sosok seperti Decade. Jadi kalau memang benar ya tentu ya perlu adaptasi lagi di sini ya. Dan soal first impression juga ngaruh lah. Belum lagi sudah pasti bakalan dibanding-bandingkan dengan Mamang Tsukasa kan ya. Dan masih nyambung soal ini, kali ini ada kaitannya dengan sosok Tsukasa Kadoya. Memang si Mamang itu tidak akan hadir, tapi katanya si pemeran Kamen Rider Legend ini adalah anaknya Kamen Rider Decade aka Mamang Tsukasa Kadoya. Anda denger juga langsung ngakak Pak asli ya. Hah? Yang bener nih. Tapi ya udah cukup ramai ini beritanya ya kemarin ya. Apalagi di Twitter dan juga di beberapa source lainnya. Nah sejauh ini yang paling jauh nih ya. Ini berita perihal rumor Kamen Rider Legend yang paling baru loh ya. Baru ada kemarin ya. Baru kemarin sore lah tiba-tiba ada ya. Katanya anaknya Kamen Rider Decade si Kamen Rider Legend ini ya. Nah kalau memang seperti ini,
mau nggak mau ya Decade ya harus tetap muncul sih ya. Walaupun di sini ditulis katanya di rumornya Masahiro Inoue tidak akan hadir katanya ya. Nah mungkin ya harus gitu ya. Apalagi mereka itu sudah nulis sinopsis misalkan ini tuh anaknya Kamen Rider Decade si Legend ini. Jadi ya harus tetap muncul, entah itu sebagai flashback. Kok bisa gitu punya anak kayak gini, nyambung ke Reiwa, istrinya siapa. Belum lagi kalau ada plan nanti Kamen Rider Decade itu sama Kamen Rider Legend tarung barengan Pak. Jadi kerjasama antara ayah dan juga anak. Atau nanti lagi-lagi kita itu disajikan dengan father son issue lagi gitu ya. Jadi ya mereka berdua itu nggak akur gitu hubungannya. Jadi kemungkinan soal ini tuh bisa luas banget impact-nya. Makanya Anda juga ngakak tadi ya, ini tuh bisa kemana-mana banget. Dan juga ya Toei milkingnya juga bisa nikmat banget soal ini. Jadi itu dia semua rumor seputar Kamen Rider Legend dan semua yang berkaitan dengan Mamang Decade. Gimana menurut kalian? Mana poin pembahasan yang paling menarik perhatian kalian? Jadi silakan kalian kasih tanggapan karena memang ini highlight pembahasan dan yang udah ditunggu-tunggu juga sama kalian dari kemarin. Dari kemarin kan pada nanya, "Mamang gimana Bang? Mamang gimana Bang?" Nah, sudah dibahas nih di video ini. Jadi silakan kalian kasih tanggapan ya. Jadi kita tunggu aja kejutannya di press conference besok. Kalau memang langsung dimunculkan di presscon ya bakalan pecah sih ya. Takutnya ya si Gachard gitu sebagai pemeran utamanya agak ketutup juga gitu highlightnya. Apalagi ya dia itu juga sudah dimunculkan kan dalam berbagai promo dan juga beberapa bocoran dari kemarin. Atau mungkin kejutannya tuh ini di tengah-tengah serial. Nah ini juga Anda belum tahu teman-teman ya. Jadi biar waktu saja yang menjawab. Jadi tetap bersiaga walaupun memang masih rumor. Tapi rumor sekarang itu tidak main-main ya. Lanjut, masih ada beberapa berita soal Gachard yang lagi anget ya. Langsung aja kita bahas sekalian di video ini. Jadi hari Sabtu sore kemarin ya, berarti itu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 sorenya itu Twitter officialnya dari Gachard itu membuat pengumuman kalau keesokan harinya, berarti di hari Minggunya itu ya, akan ada case kejutan yang bakalan diumumkan lebih cepat. Katanya ini tuh case yang cukup terkenal dan juga melegenda. Anda udah was-was itu kan ya. Aduh, ada apa lagi nih? Apalagi ada acara, udah bikin janji juga di situ hari itu ya, pas Gits libur berarti ya itu ya. Dan sudah pasti semua orang juga sudah berpikir, apakah ini tuh Mamang? Dan pas hari Minggunya kita diumumkan dengan suite aktor utama dari Kamen Rider Gachard, yaitu Bapak Eitoku. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun beliau itu jadi suite aktor untuk Kamen Rider utama, yaitu si Kamen Rider Gachard. Jadi Vice atau Kamen Rider Vice itu memang si Eitoku ya, suit aktornya ya. Dan memang Vice juga kehitungnya ya sebagai primary rider kalau melihat dari si line up-nya. Tapi kayak spotnya Anda rasa lebih ke Iki atau ke Rivai gitu ya. Dan lanjut di Gits, si Eitoku itu jadi suit aktornya Kamen Rider Tycoon. Dan kalau kalian ingat, dia itu juga yang jadi playernya Kamen Rider Groovy yang dihabisin sama Kamen Rider Bava Jamashin. Kalau nggak salah itu di episode 33 deh. Pokoknya ketika si Azuma itu jadi Jamashin ya. Jadi ya selamatlah buat Bapak Eitoku. Semoga sukses untuk 1 tahun ke depan menjadi suit aktor dari Kamen Rider Gachard ya. Jadi balik lagi ke rumor, ada 2 nih yang mau Anda bahas ya. Jadi menjelang pressconnya Gachard ini ya. Biasanya H-1 sebelum presscon, case-nya itu sudah pada bocor secara lengkap. Biasanya gitu ya. Jadi ya case-case-nya tuh bener, tapi kadang line up-nya tuh ngaco gitu ya. Kayak tahun lalu tuh Anda inget tuh si Sumuri itu dihitungnya sebagai rider ya. Terus juga si Keiwa itu malah jadi si Kamen Rider Bava-nya, si Azuma itu malah jadi Tycoon-nya. Tapi case-nya bener gitu ya. Cuman ya ini penempatan posisinya aja salah. Nah, biasanya tuh yang kayak begini-begini tuh keluar H-1 sebelum presscon, entah sore harinya atau malamnya. Dan bisa aja pas Anda upload video ini pengumuman case-nya juga sudah pada bocor. Jadi tetap kita tunggu saja ya. Jadi ada satu nama nih di sini, yaitu aktor bernama Kodai Fujimoto yang katanya akan berperan sebagai Hotaro Ichinose, akan main protagonis dari Kamen Rider Gachard. Jadi pas dicek secara cepat, dia ini tuh kelahiran tahun 2005. Terus dia juga lulusan Junon Boy. Nah ini udah gak mengherankan. Jadi ngelihat mukanya sih kalau dari Ana ya cocok-cocok aja. Jadi tetap tunggu presscon officialnya saja. Dan soal lagu opening ataupun theme songnya juga sudah ada rumornya. Jadi grup Exile Tribe akan membawakan theme song dari Gachard berjudul I Got You World. Jadi langsung banyak yang cukup buah juga ya mendengar kabar ini. Kalau ini tuh masih bisa dipercaya ya, apalagi Exile Tribe dari Avex juga kan ya. Jadi kemarin ada yang nyaranin, "Bang, coba kalau mau bahas penyanyinya, cari penyanyi-penyanyi dari Avex." Anda juga udah search soal ini, oh ya, Avex juga nih Exile Tribe ya. Jadi ada kemungkinan ya betul juga ini. Jadi bukan yang ngarang Yoasobi kemarin ya, itu pada percaya pula, Pak. Aduh.
Ya udah guys, segitu aja pembahasannya soal berita-berita terbaru dari Kamer Gachart ya. Jadi kalian juga udah banyak yang request kan, Mamang gimana kabarnya? Nah, udah bahas semua di video kali ini. Jadi ini tuh video terakhir sebelum nanti kita dihadirkan dengan preskon ofisialnya. Jadi emang preskon sepenting itu Kagan? Iya penting banget jelas ya. Karena nanti dari preskon itu bakalan banyak banget bahasannya. Makanya Anu suka bilang kan, udah preskon ya kita siap-siap perang lagi ya. Jadi ada apa aja ya udah pasti trailer itu ada, terus juga case-case-nya itu juga pasti kan semua Anda bahas. Mungkin aja nanti ada rider baru, kartu baru juga nambah lagi. Jadi banyak teman-teman ya. Jadi ditunggu update-nya satu persatu. Kalau kalian mau dapetin info-infonya secara real time, silakan kalian pantengin teman-teman sosmednya Agan Reza Plus, ada di Instagram dan juga di Facebook. Terus juga nanti ditunggu dibahas di Tokusatsu ya, beberapa jam setelahnya. Pokoknya ditunggu aja, Anda bakalan kerja sekeras mungkin dan juga secepat mungkin buat menghadirkan info-info Kamer Gachart ini ke kalian semua. Jadi thank you banget buat supportnya dan juga selalu setia mantengin update-update-nya di sosmed Ane, di fanpage Ane, ataupun di YouTube Ane ini. Jadi terima kasih guys, jangan lupa diskusi. Jadi ini diskusi terakhir kita juga sebelum preskon, mari ramaikan. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye!